Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Husni dari mahasiswa Institut Agama Islam Al-Zaitun jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai kesehatan. Oke, baik. Dengan judul penyuluhan kali ini yaitu menjaga imunitas tubuh agar terhindar dari penyakit. Nah, seperti yang kita tahu di masa ini tuh banyak banget penyakit yang ada, mulai dari COVID, Omikron. Nah, kenapa sih kita harus bisa menjaga imunitas tubuh kita agar kita tidak mudah terserang penyakit tersebut? Nah, terus selanjutnya, apa sih imunitas atau kekebalan tubuh? Nah, itu adalah kemampuan organisme multisel untuk melawan mikroorganisme berbahaya atau pertahanan pada organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar dengan mengenali dan membunuh patogen. Nah, patogen itu adalah agen biologis yang menyebabkan penyakit pada inangnya. Sebutan lainnya adalah mikroorganisme parasit atau yang sering disebut kayak virus lah gitu. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara kita menjaga imunitas kita? Ada yang tahu nggak? Cara menjaga, bagaimana cara kita menjaga imunitas kita agar tetap kuat? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Ada beberapa. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi. Nah, kita juga pasti tahu kan makanan bergizi itu apa aja. Ada yang tahu? Makanan bergizi yang dengan cara mengonsumsi minuman minimal sehari 8 gelas ya. 8 gelas. Nah, jangan sampai kita sering jajan di luar gitu. Gitu, karena di luar itu kan kita nggak pernah tahu ya, banyak virus yang nempel di makanan. Terus kita juga nggak tahu apakah itu tuh bersih atau enggak. Nah, makanya jangan terlalu banyak jajan di luar. Selanjutnya, olahraga secara rutin. Suka olahraga? Jarang. Kamu berbahan unggulnya ya, Mak? Garis scroll TikTok, IG, Nah, intinya jangan bermalas-malasan dan tidak mau berolahraga. Nah, sebuah penelitian menyatakan bahwa olahraga secara rutin justru bisa memperkuat daya tahan tubuh dan meningkatkan fungsi sistem imun dalam melawan infeksi kuman. Daya tahan tubuh yang kuat tentu sangat penting di masa pandemi. Guna melindungi tubuh agar tidak mudah terinfeksi virus, kita bisa meluangkan waktu untuk berolahraga selama 30 menit 3-5 kali seminggu. Namun tidak dianjurkan untuk berolahraga secara berlebihan mendekati jam tidur karena bisa membuat sulit tidur. Jadi intinya kita harus rajin olahraga. Olahraga juga bisa di pagi hari, bisa juga di sore hari. Nah, itu Bisa disimpan. Ya nggak usah olahraga yang berat-berat kayak nge-gym lah atau apalah gitu. Cukup kayak misalkan jalan santai gitu selama 30 menit. Itu juga kayak iya, cuma lebih tepatnya kayak jalan santai aja gitu. Nggak usah kayak olahraga yang berlebihan. Setidaknya badan kita digerakkan gitu. Jangan sampai kita malas berolahraga, kerjaannya cuma rebahan aja di rumah. Selanjutnya, cukupi waktu tidur. Nah, selain mengonsumsi makanan bergizi dan rajin berolahraga, tidur malam yang cukup minimal 7-8 jam. Juga tidak boleh kita lewatkan, pasalnya kurang tidur bisa menurunkan daya tahan tubuh sehingga resiko untuk terkena virus bisa lebih besar. Nah, jadi kayak misalkan orang kalau misalkan kurang tidur biasanya di siang harinya lemas. Nah, kalau lemas itu suka malas berolahraga. Makanya tidur ini sangat penting gitu. Jangan sampai kita sering begadang yang tidak penting. Nah, sering begadang sambil scroll TikTok-nya. Nah, jangan, minimal kayak 7
main game tengah malamnya. Nah, jangan harus tidur yang cukup. Nanti dia pas bangun tidur itu badan kitanya seger, gak yang ngantuk lemes kalau misalkan kurang tidur itu. Nah, selanjutnya kelola stres. Stres bukanlah hal yang asing. Stres di sini bukan berarti gila ya, kayak misalkan banyak pikiran atau stres. Kayak bukan berarti kayak orang gila di luar sana. Terus stres sudah terbukti dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga membuat seseorang akan mudah jatuh sakit. Agar hal ini tidak terjadi, pastikan kita dapat mengelola stres dengan baik. Mengelola stres yang buruk akan membuat tubuh mengalami peregangan dan rentan terhadap penyakit. Nah, cobalah melakukan hal-hal ringan seperti tarik nafas untuk menghilangkan stres. Misalnya kayak kita udah merasa capek nih, terus kayak mumet. Nah, itu bisa jadi kita lagi ngalamin stres, banyak pikiran. Nah, coba aja kayak tarik nafas terus dibuang lagi itu supaya si tubuh kita rileks gitu. Olahraga juga sebenarnya bisa menghilangkan stres juga, makanya olahraga itu sebenarnya sangat penting banget gitu buat menjaga imunitas tubuh kita. Panas. Nah, selanjutnya menjaga kebersihan. Ini tuh yang paling penting, menjaga kebersihan. Selain menjaga kebersihan badan, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan karena faktor utama dari banyaknya virus itu dari lingkungan sekitar kita, dari badan kita yang misalkan kita nggak mau membersihkan badan nih, otomatis virus yang dari luar itu kan nempel di tubuh kita. Nah, kalau misalkan kita nggak mau bersihin, ya udah itu virus gampang masuk ke tubuh kita. Makanya minimal lah kayak habis dari luar terus masuk ke dalam ke rumah, kita cuci tangan selama 20 detik. Nah, itu juga pakai sabun, terus kuku-kukunya juga jangan lupa dibersihin supaya si kotoran-kotoran yang ada dalam kuku itu nggak nempel. Nah, selanjutnya gimana sih kalau misalkan imunitas tubuh kita nggak dijaga dengan baik? Ada yang tahu nggak kalau misalkan imunitas kita turun itu dampaknya ke tubuh kita apa? Ada yang tahu? Nah, yang pertama itu sering pilek dan meriang. Meriang di sini bukan merindukan kasih sayang, kayak di lagu meriang. Nah, meriang atau pilek memang bisa disembuhkan dengan sendirinya dalam hitungan hari. Sistem kekebalan tubuh juga membutuhkan 3 hingga 4 hari untuk mengembangkan antibodi dan melawan patogen pengganggu. Namun terus-menerus pilek dan meriang bisa menjadi tanda bahwa sistem kekebalan tubuh sedang melawan atau mengatasi gangguan yang ada pada tubuh kita. Yang kedua, sering mengalami masalah pencernaan. Jadi kalau misalkan imunitas kita nggak terjaga, selain kita mudah terserang flu, meriang, kita juga mudah terserang masalah dalam pencernaan. Nah, ini tuh biasanya masuk lewat makanan yang kita konsumsi gitu. Kalau misalkan makanan kita nggak baik, ya udah tubuh kita juga bakalan sakit. Apalagi kayak sistem pencernaan gitu, itu kan masuknya makanan lewat sistem pencernaan itu. Nah, contohnya kayak sering mengalami diare, kembung, sembelit, menjadi tanda bahwa sistem kekebalan tubuh sedang terganggu. Penelitian menunjukkan hampir 70% sistem kekebalan tubuh terletak di saluran pencernaan. Selain di dalam pencernaan juga terdapat berbagai bakteri dan mikroorganisme baik yang mendukung sistem kekebalan tubuh. Jika jumlah mikroorganisme atau bakteri tersebut berkurang, kita bisa beresiko besar mengalami infeksi peradangan kronis hingga gangguan autoimun.
Penyembuhan luka berlangsung lama. Nah, saat kulit mengalami luka, tubuh akan bekerja untuk menyembuhkannya dengan mengirim darah kaya nutrisi agar terjadi regenerasi kulit baru. Namun proses ini tergantung pada kekuatan sistem kekebalan tubuh. Jadi sistem kekebalan tubuh yang lemah akan membuat regenerasi kulit berjalan lambat sehingga luka kulit sulit sembuh. Nah, jadi kalau misalkan selain tadi yang pertama sering pilek, meriang, terus mengalami masalah pencernaan, terus yang ketiga juga luka yang ada dalam tubuh kita tuh jadi sulit sembuh gitu kalau misalkan sistem kekebalan tubuh kita nggak dijaga dengan baik atau lagi menurun. Nah, makanya penting banget bahwa kita harus menjaga sistem kekebalan tubuh. Yang terakhir ada sering merasa lelah. Nah, sering merasa lelah padahal tidur sudah cukup bisa menjadi pertanda sistem kekebalan tubuh sering lemah. Hal ini terjadi karena sistem kekebalan tubuh juga turut mengurangi tingkat energi. Itu terjadi karena tubuh berusaha menghemat energi agar sistem kekebalan tubuh mampu melawan bakteri atau virus. Dan sekian dari